Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan harian kita pada hari ini diambil dari bacaan kitab Amsal pasal yang ke-22. Tetapi seperti biasa kita akan membaca artikelnya terlebih dahulu yang berjudul Lebih Baik Dikasihi. Beberapa kali mencari bengkel ban, saya kemudian mencoba sebuah bengkel lama yang kurang menarik. Dan lokasinya tuh sempit, terjepit di antara lalu lintas yang padat. Tengah menunggu perbaikan, seorang pria tua turun dari motor menghampiri istrinya dengan berjalan tertatih. Sebagian karyawan menghentikan kerjanya dan menolong suami istri itu naik mobil minibus usang. Tampak sekali, pria tua yang ternyata pemilik bengkel itu dikasih oleh seluruh karyawannya. Percakapan dengan kasir memberi saya kesimpulan bahwa pemilik mempertahankan bengkelnya demi memberi pekerjaan dan penghidupan pada para karyawannya. Pantas segenap karyawan memberi pelayanan terbaik tanpa perlu diawasi. Hikmat kitab Amsal mengajarkan bahwa ada dua hal yang lebih penting dibandingkan harta dan kekayaan. Pertama, nama baik, dan yang kedua, dikasih orang. Reputasi bisa terbangun dengan baik bila kita melakukan kebaikan secara konsisten dengan tulus. Sedangkan kita memperoleh kasih bila kita telah menanam benih cinta kepada orang lain dalam jangka waktu panjang. Harta dan kekayaan mungkin memberi kita kenikmatan sementara, namun sekaligus godaan lebih besar untuk berdosa. Sebaliknya, membangun reputasi mendatangkan rasa hormat. Dikasih orang membuat kita berbahagia. Menjalani hidup yang singkat ini, kita dituntut untuk bijak memilih. Salah memilih mendatangkan kesengsaraan. Bijak memilih menghadirkan sukacita dan perkenanan Tuhan. Semoga kita berhasil memetik pilihan yang tepat. Kehormatan dan kasih sayang adalah harta yang jauh lebih berharga daripada kekayaan materi yang fana. Oke, kita akan membaca kitab Amsal pasal yang ke-22. Ini cukup panjang, ada 29 ayat. Oke, kita baca. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Dirilah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah pada orang kaya hanya merugikan diri saja. Pasanglah telingamu dan dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian pada pengetahuanku. Karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan hati bagimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Supaya engkau menaruh kepercayaanmu pada Tuhan, aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Ya, kepadamu.
Bukankah aku telah menuliskannya kepadamu dahulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan yang sungguh, supaya engkau dapat memberi jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, kita sedang membahas daripada ayat pertama, yaitu nama baik itu memang lebih berharga daripada kekayaan besar. Ya, jadi gampangannya gini ya, kalau kita kehilangan suatu harta, maka untuk mencarinya, selama kita mempunyai kemampuan dan mau berusaha, serta bekerja keras, mau mencari tahu tentang pekerjaan yang sedang kita geluti misalkan, itu kekayaan bisa kembali. Nah, jadi bisa cepat, bisa juga lambat sih. Tetapi kalau nama baik itu sudah tercoreng, image orang terhadap nama baik yang negatif, nama yang negatif, itu sulit sekali hilangnya. Bahkan bisa-bisa sampai seumur hidup. Jadi contoh, ada orang korupsi, tidak peduli terhadap reputasi. Yang penting uangnya masuk. Atau misalkan gini ya, paling gampang gini. Kalau kita mau beli makanan tertentu, coba-coba restoran baru apa gitu ya. Ya, andai kata COVID tidak ada, gitu. Kita jalan-jalan, makan-makan di luar, terus kemudian nyoba gitu ya. Lah, terus karena mau nyoba restoran baru, ternyata nggak enak. Atau ada semacam kayak kotoran gitu ya, misalkan di makanannya. Maka selamanya, bahkan mungkin seumur hidup, kita kan nggak mungkin mau ya, makan lagi di restoran itu. Betul nggak? Nah itu menunjukkan bahwa reputasi itu penting. Nama baik itu penting. Sekali itu tercoreng, maka akan habislah kehidupan daripada orang itu. Nah kemudian masih ada hubungannya dengan kaya miskin ya. Kalau tadi kan reputasi, nama baik dihubungkan dengan kekayaan. Nah sekarang orang kayanya dihubungkan dengan miskin, orang miskin. Orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Maksudnya apa sih teks ini? Teks ini tidak mengatakan bahwa status seorang itu berharga atau tidak di mata Tuhan. Tidak tergantung pada apakah orang itu kaya atau tidak. Jadi bukan berarti karena engkau miskin maka engkau tidak berharga di mata Tuhan. Atau sebaliknya, karena engkau kaya, karena itu engkau berharga di mata Tuhan. Logikanya kalau misalkan pernyataan itu benar, maka Tuhan tidak akan mungkin menyembuhkan daripada orang miskin. Kalau memang misal benar bahwa karena kemiskinannya Tuhan tidak berkenan. Tetapi justru sebaliknya, yaitu Tuhan Yesus itu bekerja luar biasa kepada orang-orang yang miskin. Orang yang kusta disembuhkan, orang yang sakit, lumpuh juga disembuhkan. Yang notabene adalah orang-orang yang miskin. Orang-orang yang tersingkirkan dalam sosial, kehidupan sosial masyarakat. Ya, jadi itulah sebabnya kenapa kok orang kaya dan orang miskin bertemu yang membuat mereka semua Tuhan. Artinya di hadapan Tuhan mereka sama. Secara hakikat itu sama. Yaitu mereka adalah manusia ciptaan Tuhan yang dicipta sesuai dengan segambar dan serupa Allah. Nah ini ya, visi menyelamatkan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah dia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah ini
bukti keampuhan daripada suatu visi. Jadi kalau misalkan Anda tidak memiliki visi yang cukup baik, maka yang terjadi adalah Anda akan mudah celaka. Atau ilustrasinya paling gampang ginilah. Kalau misalkan Anda nyetir mobil dan hujannya deras sekali, pasti jarak pandang Anda terbatas. Nah, ketika jarak pandang Anda terbatas, visi terbatas, maka tidak mungkin Anda akan memacu kendaraan Anda 200 km per jam atau 160 km per jam. Atau 100 km per jam pun dipertanyakan kalau misalkan deras. Betul ya? Selain daripada vision yang tidak jelas, jalanannya juga licin. Nah, seandainya orang itu misalkan tidak peduli ya, tidak memiliki visi yang baik, tidak memiliki pengetahuan, oh iya jalan ini licin sehingga perlu apa? Nah, repot. Contoh ya misalkan ya, kalau di Indonesia mungkin tidak ada salju ya. Bukan mungkin, pasti nggak ada salju ya. Contoh kayak misalkan di Korea, sekarang kan musim dingin. Kalau misalkan sekarang musim dingin, andai kata bersalju. Nah ketika bersalju, naik mobil, pasti rodanya selip. Nah kalau orang nggak peduli, wah ini salju nggak salju, pokoknya jos terus. Selip ya, nabrak nanti ya. Pasti begitu. Ya. Jadi kalau orang tuh nggak memiliki visi tentang kondisi saat itu, terus itu tabrak aja, hantem kromo, maka yang terjadi adalah celaka. Karena firman Tuhan sudah meringati, ya, akan kena celaka. Nah, ayat 4 ini yang perlu kita perhatikan adalah kata kekayaan. Jadi karena sini ya, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kaya. Karena takutnya ada orang-orang tertentu yang salah menafsirkan ayat ini dan berkata gini khotbahnya nanti ya. Saudara-saudara, lihatlah Amsal 22 ayat 4. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan, itu Tuhan akan beri kekayaan berlimpah-limpah. Jadi kalau Anda mau kaya saudara-saudara sekalian, hendaklah engkau rendah hati dan takut akan Tuhan. Saudara, kalau khotbahnya seperti itu sesat ya saudara. Karena kekayaan di sini pasti bukan dalam arti jasmani. Kenapa? Karena ada banyak murid Tuhan yang takut akan Tuhan. Tetapi sampai akhirnya hidupnya mereka tidak kaya secara materi. Berarti ada suatu ketegangan loh di sini. Ketegangan dalam ini. Loh, katanya rendah hati dan takut akan Tuhan dapat kekayaan. Tapi di perjanjian baru kok takut akan Tuhan nggak dapat kekayaan ya? Aneh juga ya. Tuhan ini pelin-pelan atau gimana? Saudara pikir ini baik-baik ya. Kalau orang itu mengikut Tuhan motivasinya karena uang, bisakah disebut adalah suatu ketulusan? Karena kalau motivasinya adalah uang, berarti mengikut Tuhan fokusnya itu bukan menyerahkan diri, menyerahkan kehendaknya untuk diatur oleh Tuhan. Tetapi motivasinya adalah memuaskan keinginan hawa nafsumu. Itulah yang terjadi. Jadi kalau Anda masih mengimani orang yang rendah hati takut akan Tuhan akan dapat kekayaan secara materi, saudara bertobatlah hari ini karena hal itu salah. Nah, biasanya kan kalau kita lihat iklan-iklan kan what you see is what you get gitu ya. Nah ini saya kasih judul ya ayat 5 nih ya. What you see is not what you get. Apa yang kamu lihat bukan itu yang kamu dapatkan. Kenapa? Ya karena ayat 5 ini bicara masalah perangkap-perangkap ya. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Yang namanya perangkap, di dalam kasat mata itu orang tidak kelihatan. Karena kalau kelihatan ya namanya bukan perangkap. Ya toh? Nah setelah tidak kelihatan, karena orang itu tidak sadar kalau ada perangkap, ya terjerumus. Jadi ini tepat sekali kalau saya katakan what you see is not what you get. Nah, kali ini kita akan belajar dari film yang berjudul Escobar Paradise Lost. Nah, ini pemainnya adalah Benicio del Toro, gitu ya. Sekarang ini Escobar Lost, gitu ya, Escobar Lost. Nah, ini. Jadi ceritanya seperti ini ya. Ada seorang pemuda dari Amerika. Ya, pemuda ini ya.
ini kakak beradik, ini ingin mendirikan sekolah surfing, sekolah selancar gitu ya, di Kolombia, ya di Kolombia. Lah kemudian singkat cerita orang ini diganggu sama orang-orang lokal Kolombia, ya biasa lah ya, dikompas, dimintai uang dan lain sebagainya. Nah kemudian suatu saat orang ini bertemu dengan wanita cantik ini. Dan wanita ini ternyata usut punya usut, kan sudah saling suka ya, keponakannya Escobar. Wah ini seru ini ya, keponakannya Escobar. Nah terus kemudian pemuda ini dibilangi sama kokonya, kamu yakin toh pacaran sama keponakannya Pablo Escobar? Yakin toh? Ya enggak apa-apa, gitu, sungguhan. Pikir no baik-baik. Nah, suatu ketika si perempuan ini mengundang yang sang pria itu ke pesta, kalau enggak salah ulang tahunnya Escobar. Gitu ya. Nah, pesta sampai malam, kemudian Escobar itu dalam suatu perbincangan bertanya pada pemuda. Biasa toh, what are you doing here? Kerjanya apa? Ya dia ngomong, ya saya mendirikan mau sekolah surfing di sepanjang pantai Medellin di Kolombia ini. Oke. Terus Escobar ditanya, is there any trouble? Ada masalah enggak ya kira-kira dalam mendirikan itu? Terus dia dengan polosnya berkata, oh iya, beberapa hari yang lalu kami diganggu oleh segerombolan orang dengan ciri-ciri A, B, C, apa gitu. Oke. Dan saudara tahu 2 hari kemudian setelah pembicaraan itu, geng yang mengganggu daripada sekolah surfing itu ditumpas habis oleh Escobar. Itulah yang membuat kakaknya bercerita kepada adiknya ini. Kamu yakin bro mau pacaran sama keponakannya Escobar? Ah gak apa-apa. Nah dalam sebuah pembicaraan di mobil ini, Benicio del Toro sebagai Pablo Escobar ini ngajak ngomong dia. Ya. Kamu setia? Kamu mau melibatkan diri dalam keluarga ini? Ya oke. Ya, semacam gitulah ya intinya ya. Oke, akhirnya merestui pernikahan daripada orang ini dengan keponakannya. Yang terjadi adalah si pria ini kawin masuk. Kawin masuk maksudnya dia tinggal di rumahnya Pablo Escobar ini ya. Tahu apa yang terjadi? Suatu ketika dia jalan-jalan di rumahnya yang besar itu. Lihat ada orang yang kakinya itu bersimbah darah. Kemungkinan besar habis apa? Membunuh orang. Terus dia mulai gelisah. Sampai akhirnya suatu saat Pablo Escobar itu tertangkap. Dan dia membagi tugas supaya orang itu menyembunyikan hartanya. Nah asal tahu saja harta daripada Pablo Escobar ini disimpan dalam bentuk uang tunai. Jadi tidak disimpan dalam bentuk rekening bank apa gini gitu. Atau walaupun misalkan ada pun itu jumlahnya nggak banyak. Jadi mereka sengaja nyimpan dalam bentuk uang tunai. Takutnya kalau uangnya transferan kan takutnya dilacak dan ditangkap gitu ya. Tapi toh akhirnya waktu itu tertangkap juga sih. Tapi orang bank mungkin gak bisa sita terlalu banyak. Karena dia simpannya dalam tunai. Nah singkat cerita, uang tunai ini diminta oleh sang pria ini, yang menikah sama keponakannya ini, itu disembunyikan dalam suatu tempat yang terpencil sekali. Akhirnya dia mau melakukan hal itu. Dan diantar oleh seseorang. Dan seharusnya dia itu membunuh daripada orang itu. Tapi itu tidak dilakukan. Karena dia memang bukan pembunuh. Lah, setelah tahu dia tidak melakukan pembunuhan itu, maka orang utusannya Escobar yang tadi saya cerita kakinya penuh darah itu loh. Habis membunuh gitu ya toh. Lagi bersih-bersih kakinya yang penuh darah itu. Itu tuh mendatangi orang ini untuk dibunuh. Kenapa? Karena orang ini satu, tidak nurut. Yang kedua, orang ini kan tahu
tempat simpanan uangnya Escobar itu di mana. Takutnya kalau suatu saat dia tuh berkhianat, maka kan terbongkar semua. Wong disuruh bunuh aja tidak bunuh. Kan gitu ya, kurang lebih ya. Nah, jadi akibatnya keindahan bersama dengan keponakan Escobar itu berujung dari kejar-kejaran yang menghantui nyawanya. Yang mau merenggut daripada nyawa orang ini. Singkat cerita akhirnya orang ini pergi, keluar. Tidak jelas, dikejar-kejar sama anak buahnya Escobar. Itulah sebabnya kenapa kok saya beri judul What you see is not what you get. What you see itu adalah ini. Keindahan. Saling cinta-cintaan. Luar biasa. Tetapi lu tidak tahu background orang ini itu seperti apa. Mungkin wanitanya baik. Tetapi kalau sekali engkau berurusan dengan Escobar, gembong narkotika yang luar biasa hebat di Amerika Selatan. Engkau tidak akan bisa lepas loh. Engkau urusannya sama geng besar ini. Jadi what you see is not what you get. Oke, itu pelajaran daripada film Escobar Paradise Lost. Nah, Law of Legacy. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi pendidikan di masa muda itulah yang membentuk karakter seorang. Jadi itu sebabnya selama kita tuh masih muda, kita harus mengisi diri kita dengan potensi-potensi yang hal-hal yang baik gitu ya. Nah ini untuk pengetahuan saja, orang yang berumur 3-5 tahun, kalau orang tersebut itu mengalami, atau anak ya lebih tepat anak, itu mengalami peristiwa traumatis, kemungkinan besar peristiwa itu akan berpengaruh seumur hidupnya. Jadi benarlah firman Tuhan yang ngomong didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Karena kalau dari sejak muda kita tidak dididik dengan baik, maka tuanya akan sulit sekali untuk berubah ke jalan yang benar. Nah, orang kaya menguasai orang miskin. Nah, ini kita bicara masalah kaya dan miskin lagi. Ini menurut saya memang hukum alam ya. Kalau orang miskin dikuasai orang kaya itu hukum alam. Nah, jikalau Anda itu adalah orang yang Kristen, dan Tuhan memang panggil saudara menjadi orang kaya, maka salah satu misinya itu adalah menggunakan kekayaan Anda dan pengaruh dari kekuasaan Anda itu untuk menghapuskan ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Ya, itu penting sekali diingat. Karena bukan suatu kebetulan kalau Anda diberi kesempatan oleh Tuhan itu untuk menjadi kaya dan memiliki kuasa. Tapi kalau Anda itu sering menyalahgunakan kekuasaan Anda dan kekayaan Anda, maka siap-siaplah Tuhan akan mengambilnya itu dari semuanya. Karena ternyata Anda tidak menggunakannya for the glory of God. Tapi Anda gunakan for the glory for yourself. Gitu ya. Nah ini diceritakan orang fasik dan orang benar. Ada orang tuh tabur-tabur kecurangan, pasti tuai bencana. Sebaliknya orang yang baik diberkati. Karena apa? Dia membagi rezekinya dengan miskin. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kekuasaan atau yang di sini digambarkan di ayat 8 digambarkan sebagai tongkat. Kekuasaan yang bersifat kefasikan. Itu Tuhan biarkan terus-menerus keberadaannya. Enggak. Tuhan akan cabut karena dia tidak akan diam saja. Sedangkan orang baik, diberkatinya orang baik, itu adalah bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang membagi sesuatu pada orang lain yang kekurangan. Orang tidak akan menjadi miskin hanya karena dia suka berbagi, bukan? Nah ini, ayat 10. Usirlah si pencemooh dan lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Jadi di sini saya beri judul hati-hati gunakan mulutmu. Cara kita berbicara yang tidak benar itu pasti akan mengakibatkan perubahan hidup. Tapi perubahannya mengarah pada negatif. Karena konsekuensi daripada bicara ngawur itu kehidupan kita akan parah pasti. Sebaliknya
Manis bicara. Kalau bicaranya itu lembut, orang itu enak sekali didengar. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ketulusan hati, maka akan terjadi kemunafikan yang keluar sebagai pemenang. Jadi perhatian ini baik-baik ya. Manis bicara harus disertai dengan ketulusan hati. Karena jika tidak, maka terjadi kemunafikan yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, ayat 12 bicara tentang kemahatauan Allah dan kelicikan manusia. Jadi mata Tuhan itu menjaga pengetahuan, ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini ya. Pengkhianat itu kan sosok yang licik. Seringkali stepping from behind. Menikam orang dari belakang. Tetapi kelicikan seseorang yang stepping from behind itu tidak dapat melawan kemahatauan Allah. Stepping from behind mungkin dapat mengakali orang sama orang. Mengkibuli sesama manusia. Karena manusia terbatas, masuk akal. Tetapi jangan pernah engkau berpikir untuk mengelabui atau ngibuli daripada Allah. Jangan pernah engkau berpikir seperti itu. Itulah sebabnya di ayat 12 dikatakan, mata Tuhan menjaga pengetahuan. Begitu ya. Karena salah satu sifat Allah adalah dia maha tahu. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Hubungannya pemalas sama singa ini apa sih? Maksudnya gini loh. Orang itu tidak mau keluar rumah, nyari kerja. Karena apa? Beralasan, oh bahaya di luar bro. Ada singanya. Kalau ada singa, nanti gua mati gimana? Iya kan? Jadi contoh ilustrasi singa di luar itu seperti itu pengertiannya. Nah sekarang kalau kita teliti ya. Memangnya lu tidak punya cara untuk menghalau daripada singa itu keluar. Caranya misal, atau kalaupun engkau tidak bisa menghalau singa itu keluar, memangnya tidak ada jalan lain. Masa singanya berdiri tepat di depan rumahmu kan ya enggak. Kan itu dikatakan singa di luar di jalan, dibunuh di tengah jalan. Berarti kalau singanya itu berarti ada di tengah jalan juga kan. Kurang lebih kan seperti itu. Nah masuk rumahmu di tengah jalan kan ya enggak. Pasti pinggir jalan kan kurang lebih kayak gitu. Oke. Menilai manis lidah. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Jadi hati-hati dalam menilai ucapan yang manis. Sekali lagi. Di atas sudah diperingatkan ucapan manis harus dibarengi dengan apa? Ketulusan hati. Dan ini hati-hati dalam menilai ucapan manis. Karena akibat yang dirasakan tidak semanis ucapan yang didengar. Itulah sebabnya kenapa kok kita harus hati-hati. Karena semua penipu itu manis kata-katanya. Tidak manis, dia tidak senipu orang. Gitu loh. Tetapi akibat yang kita terima itu di opposite daripada sweetness. Yang kita dapat adalah apa? Bitterness, kepahitan. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kan panjang sekali. Nah, kita perhatikan ayat yang biru dan merah aja ya. Jadi kebodohan melekat pada hati orang muda, tapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Jadi seringkali di sini kita yang masih muda itu seringkali apa ya istilahnya ya, lack of knowledge ya. Jadi kurang pengetahuan. Nah, kurang pengetahuan bisa mengakibatkan kebodohan. Itulah sebabnya dikatakan di sini kebodohan melekat pada hati orang muda karena lack of knowledge. Tetapi selama engkau masih muda pasti dididik toh. Karena dikatakan ini tongkat didikan itu ngusir daripada dumbness itu, kebodohan itu. Ya. Jadi kalau kita menerima tongkat didikan, jangan pernah kita mengeluh. Karena dengan tongkat didikan tersebut kita bisa lepas dari kebodohan kita yang selama ini membelenggu hidup kita. Oke? Ayat 17, pasanglah telingamu dan dengarlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian pada pengetahuanku. Ya saudara-saudara sekalian, telinga kita diisi dengan apa? Spotify atau apa? Gitu ya. Bukan berarti Anda tidak boleh mendengarkan di musik-musik di Spotify. Bukan. Tetapi ininya gini ya. Apakah telinga kita memang sengaja dengarkan untuk firman Tuhan? Itu penting. Dengarkanlah amsal-amsal orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Jadi si
penulis Amsal ini rindu. Dirinya tuh denger Amsal-Amsal. Nah, kalau kita renungkan ya dalam-dalam. Telinga kita tuh sebenarnya rindu yang seperti apa sih? Dengar musik tok, dengar gosip apalagi. Kalau musik, dengarkan yang model rock, hip hop, pop, dangdut, campur sari. Atau mungkin musik gereja, musik rohani. Apakah itu terbersih dalam pikiran kita semua? Atau di mobil-mobil Anda apakah ada lagu-lagu rohani? Atau Anda tidak memiliki lagu rohani? Hanya sukanya lagu duniawi. Itulah sebabnya firman Tuhan ngomong, pasanglah telingamu dan dengarlah amsal-amsal orang bijak. 18, karena menyimpannya dalam hati akan menyenangkan hatimu bila semuanya itu tersedia pada bibirmu. Jadi menyimpan firman Tuhan, menyimpan khotbah-khotbah, menyimpan daripada nyanyian-nyanyian rohani, itu akan yang menjadi kesenangan hati orang yang percaya. Saudara, sangat-sangat normal. Kalau orang itu percaya sama Tuhan, orang itu pasti akan suka lagu rohani, firman Tuhan. Pasti itu normal gitu loh. Nah kalau Anda tidak suka, ya Anda tanya pada diri sendiri, kenapa saya tidak suka ya? Kenapa saya hatinya tuh kok nggak lebih condong kepada kerohanian? What's wrong? Jangan-jangan orientasi hidup saya tuh masih terlalu duniawi gitu loh. Nah, mendingan saudara berdoa pribadi sama Tuhan tentang masalah itu. Oke, ayat 22 dikatakan janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah dan janganlah menginjak-injak orang yang berkuasa di depan pintu. Artinya jangan engkau bertindak semena-mena hanya karena engkau berkuasa. Sebab Tuhan membela perkara mereka. Jadi artinya Tuhan itu tidak akan membiarkan orang-orang itu tertindas. Dan ini yang luar biasa ya. Mengambil nyawa orang yang merampasi. Oh, jadi bagi Anda yang istilahnya pengen menindas, hati-hati. Nyawa Anda bisa diambil sama Tuhan. 24, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi perhatikan teman-teman kita, apakah teman-teman kita tuh ngamuk toh di sini. Karena kalau orang yang lekas gusar, itu nggak dipikir dulu, tapi ngamuk dulu. Jadi emosinya tuh lebih cepat daripada daya intelektualnya gitu loh. Nah kalau itu yang terjadi, maka ya repot. Ya satu mungkin dia lack of friends, kekurangan teman, gitu. Atau mungkin dia nggak disukai sama orang-orang lain, sehingga ya hidup sendiri. Ya, jadi jangan lekas gusar. Kenapa kok hidup sendiri? Dan firman Tuhan tuh jelas-jelas ngomong, jangan kamu bergaul dengan seorang pemarah. Ya pasti kita menjauhi tuh. Dan lagi secara manusiawi memangnya nyaman bergaul dengan orang yang sukanya marah, toh. Ya. Nah, ayat 28, janganlah engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Nah, ini curang nih ya. Kalau sudah ada ketentuannya tuh batas tanahnya di daerah tertentu, maka patok-patoknya, batas-batasnya jangan dipindah. Kalau dipindah namanya itu adalah cari perkara. Ini namanya pengin berbuat curang. Jadi jangan, kekristenan tidak memanggil orang untuk berbuat curang. Itulah sebabnya jangan memindahkan batas tanah yang lama yang sudah ditetapkan oleh nenek moyangmu. Oke saudara-saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.